Calvin mengatakan bahwa tidak ada jawaban yang pasti mengapa Allah menentukan seorang selamat. Sementara kepada lainnya, ia di sini Allah, ia menetapkan kebinasaan. Jadi Calvin itu tidak punya atau tidak tahu jawaban pasti mengapa itu ya. Jadi Calvin itu tidak punya jawaban pasti. Dia tidak tahu mengapa Allah memilih yang sebagian selamat, sebagian lagi tidak selamat. Itu Calvin nggak tahu. Itu ya, itu bisa kutipannya saya perlihatkan. Kutipannya itu di bisa dilihat kalau dalam bahasa Indonesianya itu ada tuh buku Institutio, tulisannya John Calvin yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia halaman 209. Dia berkata begini, apa sebabnya yang satu diberikannya rahmat dan yang lain dilewatinya? Mengenai yang satu itu, sebabnya diberikan kepada oleh Lukas, yaitu karena mereka ditentukan untuk hidup yang kekal. Apa pula anggapan kita mengenai yang lain, selain bahwa mereka dilewati Tuhan karena mereka merupakan benda-benda kemurkaannya yang diciptakan untuk keaiban. Maka janganlah kita enggan berkata bersama Agustinus, Allah bisa saja mengubah kehendak orang-orang yang jahat menjadi baik, sebab dia maha kuasa. Sudah tentu hal itu dapat dilakukannya. Maka pertanyaannya nih, kalau begitu mengapa hal itu tidak dilakukannya? Sebab bukan itu kehendaknya. Mengapa hal itu tidak dikehendaki oleh Allah? Nah, itu terletak pada dia. Sebab sebaiknya, ini sebaiknya ya, sebaiknya kita jangan mengetahui lebih banyak daripada yang layak. Nah, sekarang saya memberikan jawaban nih. Jawabannya itu ada di kitab Matius, pasal yang ke-13. Jadi, dasarnya itu begini. Dasar dari segala sesuatu ketika kita ingin berdiskusi, ketika kita ingin menggali Alkitab, dasarnya satu-satunya dasar yang bisa kita pertahankan kebenarannya itu harus berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Tidak boleh berdasarkan asumsi, tapi Alkitab. Dan caranya bagaimana? Berdasarkan Alkitab. Dasar itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan ayat-ayat yang lain. Tapi ayat-ayat yang lain itu mendukung. Jadi sinkron dengan ayat-ayat yang lain. Nah, itu cara kita menghermeneutik. Nah, kalau bisa membuka Alkitab, kita lihat bersama-sama ya. Karena senjatanya harus Alkitab. Kita lihat ya. Di Matius pasal yang ke-13, di ayat 24, di situ Tuhan Yesus menceritakan sebuah ilustrasi perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Gitu ya. Jadi di Matius 13 ayat 24. Jadi cerita tuh. Cerita perumpamaan. Nah, kalau saya begini ternyata secara otomatis dia akan ini angkat tangan. Secara oh, secara otomatis. Matius 13 ini menceritakan Yesus menceritakan sebuah ilustrasi lalang di antara gandum. Setelah diceritakan nih, jadi nanti itu dibaca saja nanti di rumah. Setelah kemudian diceritakan, kemudian Yesus cerita lagi yang lain, perumpamaan tentang biji sawi dan ragi, kemudian ayat 36. Nah, ini ya, kita mulai di sini, ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Jadi, sudah nggak ada orang banyak nih. Sudah nggak ada orang banyak, lalu pulang. Dikatakan, murid-muridnya Yesus datang dan berkata kepadanya, kepada Yesus nih, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Jadi, murid-muridnya tidak tahu arti perumpamaan yang disampaikan Yesus
tentang lalang di antara gandum. Lalu kemudian Yesus memberi penjelasan. Nah, ini penjelasannya. Perhatikan ya. Ia menjawab. Yesus menjawab. Tanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Mungkin saya bacakan ya, perumpamaan seperti apa sih supaya kita mengerti. Kita lihat di ayat sebelumnya, di ayatnya yang ke 24. Karena mungkin kita sebagian sudah lupa perumpamaan ini, saya mau mengingatkan. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu. Seorang musuh melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, murid-murid tidak mengerti arti perumpamaan itu. Lalu Tuhan Yesus memberi penjelasan. Perhatikan penjelasannya Yesus. Ini jawaban predestinasinya. Perhatikan ya. Di ayat 37. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Jadi, yang menaburkan benih yang baik itu anak manusia, yaitu Tuhan Yesus gitu ya. Ladang ialah dunia. Ini Yesus menafsirkan, gitu ya. Menafsirkan. Yesus memberi penjelasan arti dari ilustrasi yang dia sampaikan. Yang menabur benih, anak manusia, ladang itu dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Bagaimana ceritanya ini bisa jadi predestinasi? Nah, ini saya menjelaskan ya. Saya menjelaskan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, bukan menafsirkan penjelasannya Yesus. Perhatikan, yang menabur benih baik itu anak manusia. Ladang ialah dunia. Berarti kalau ladang ialah dunia, dunia yang dimasukkan itu dunia real atau dunia di awang-awang. Maksudnya ini dunia apa? Dunia real atau dunia di awang-awang? Dunia real. Real, Pak. Ya, real ya. Dunia yang kita hidupi sekarang ini. Artinya di dunia yang real ini, Yesus, anak manusia itu menabur benih baik. Benih baik itu apa? Itu ya. 38, itu penjelasannya. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Jadi jelas nih, di dunia ini Tuhan Yesus menebarkan, menaburkan benih baik. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jadi, perhatikan ya, di dunia real nyata ini, ada dua yang menaburkan benih.
Yang pertama, anak manusia yang menaburkan benih yang baik, yaitu anak-anak kerajaan. Begitu ya. Yang menaburkan pihak yang kedua adalah iblis. Dia menaburkan benih yang jahat, yaitu lalang, yaitu anak-anak si jahat. Jadi di dunia real ini ada dua macam benih. Benih lalang dan benih gandum. Kalau namanya benih, saya mau tanya nih, benih jagung, bisa nggak suatu hari nanti, kita biarkan, suatu hari nanti, 1.000 tahun atau 5.000 tahun kemudian, bisa nggak benih jagung berubah menjadi benih kacang hijau? Bisa Nggak nggak? bisa, Nggak bisa nggak ya. bisa, Pak. Jadi benih jagung ya benih jagung, benih gandum ya benih gandum. Begitu ya. Nah, kalau begitu, maka kalau begitu, benih lalang mungkin tidak berubah menjadi benih gandum. Mungkin nggak? Tetap nggak bisa, Pak. Tidak, tidak mungkin. Nggak bisa. Jadi, kalau begitu, di dunia ini ada dua macam benih. Benih lalang yang menabur siapa? Benih lalang. Anak manusia. Hmm? Iblis. Siapa? Pak, Pak. Ah, Terbalik, terbalik. iblis ya, iblis. Yang menabur lalang, yaitu anak-anak si jahat. Jadi lalang itu kan anak-anak si jahat, yang menabur adalah iblis. Lalu benih gandum itu yang menabur siapa? Anak manusia, Pak. Anak Allah. Anak Tuhan. manusia. Manusia, yaitu Tuhan Yesus. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat hal ini, lalu kemudian kita menariknya ke dalam sebuah pemahaman predestinasi, itu begini. Yang masuk surga adalah benih gandum. Yang masuk surga adalah benih baik, benih yang baik. Yang memang itu benihnya Tuhan Yesus. Yang masuk neraka adalah iblis dan keturunannya. Dan benihnya iblis, yaitu si lalang atau anak-anak si jahat. Kalau begitu, yang benihnya iblis memang tempatnya di neraka, benihnya Tuhan Yesus masuk surga, adil atau enggak? Sesuai dengan tempatnya masing-masing. Tapi Pak, pertanyaannya, apakah iblis bisa menciptakan manusia? Nah, pertanyaan baik ya. Iblis tidak menciptakan manusia, tapi itu benih. Jadi begini, kita perlu membedakan. Jadi gini ya, saya beberapa kali menyampaikan manusia itu makhluk apa, Ibu Erika? Kalau mungkin masih ingat di kelas. Makhluk hidup, Pak. Iya, iya, iya. Kalau itu dari SMA sih. IPA, Pak. Hmm. Pelajaran IPA, Pak. Iya, pelajaran IPA. Ada yang ingat, ada yang pernah saya sampaikan? Badani, badani. Badani, manusia. Ah, Jasmani, eh, jasmani. jadi ada dua, Bu Juliana. Roh, roh, Pak. Tubuh, jiwa, dan Jasmani, roh. Pak. Jasmani, Pak. Ya, 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 ya. Jadi gini, manusia itu sesuai dengan Alkitab adalah makhluk roh yang ditempatkan
dalam sebuah wadah, wadahnya itu tubuh jasmani. Itu ya. Jadi manusia itu adalah makhluk roh yang ditempatkan dalam sebuah wadah, yaitu namanya tubuh jasmani, wadahnya. Tapi manusia itu sendiri adalah makhluk roh. Nah, sesuai dengan yang kita baca di sini, menaburkan benih, makanya bukan membuat manusia, Ibu Erika. Jadi bukan seperti Tuhan yang membuat manusia. Tuhan itu membuat manusia itu dua, itu ya, Adam dan Hawa. Selebihnya adalah proses dari pertemuan sel pria dan sel wanita. Secara natural memang dibuat oleh Tuhan, desainnya begitu untuk beranak cucu. Nah, kalau kita membayangkan, jadi bagaimana kronologinya? Kalau kita membayangkan ya, kalau ini kan nggak ada di Alkitab nih, hanya kita membayangkan. Maka Tuhan, anak manusia, dan juga iblis itu menaburkan benihnya. Benihnya itu apa? Bukan daging, tapi roh. Jadi, misalnya contohnya, dalam anaknya Henok, Henok kemudian punya anak, namanya Metusalah. Nah, Metusalah itu adalah benih gandum yang ditaburkan oleh anak manusia, Tuhan. Lalu dari Henok, Metusalah, Metusalah Lamek, Lamek Nuh. Nuh kemudian punya anak Sem, Yafet, dan Ham. Ham menjadi bapak orang Kanaan. Nah, contoh lagi misalnya begini. Bagaimana iblis itu menaburkan benihnya? Ingat, manusia itu pertama Adam dan Hawa. Setelah itu punya anak siapa? Adam dan Hawa? Kain dan Habel. Ya, Kain Dan dan anak Habel. perempuan juga. Ya, ada yang lain juga, ada yang lain juga. Kain dan Habel. Tahu iblis menaburkan benih rohnya, roh ya. Rohnya itu siapa? Anaknya iblis? Kain. 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 Itu 1 Petrus mengatakan, Kain berasal dari si jahat. Nah, itu firman Tuhan mengatakan begitu. Nah, itu paralel. Contoh lagi, misalnya yang Alkitab secara jelas ya, yang ditinggalkan oleh Roh Allah dan sampai matinya Allah tidak berkenan kepada dia di Perjanjian Lama. Ingat siapa? Saul. Saul. Yang di Perjanjian Baru siapa? Itu Judas, Judas. Judas Iskariot. Yes. Terus siapa lagi? Ada lagi. Ananias ya Pak? Safira ya? Ananias Safira. Safira. Ananias Safira. Lalu ada lagi Demas. Nah, jadi begini. Iblis itu juga menaburkan benihnya. Rohnya itu yang kebetulan kita tahu itu mulai dari Kain. Kain, lalu kemudian keturunannya, ya kita nggak tahu semuanya. Kok nggak tahu semuanya? Nah, itu jawabannya ada di pembahasan yang lalu mengenai pasti selamat, pasti tidak selamat, dan di tengah-tengah area apa? Masih ingat? Abu-abu. Area abu-abu. Jadi, tidak semuanya kita bisa ketahui. Ini yang pasti selamat, ini yang pasti tidak selamat. Nah, yang pasti tidak selamat ini adalah benih lalang, benihnya iblis. Bagaimana caranya menaburkan lewat rohnya menjadi anaknya. Jadi manusia di bumi ini ada 2 macam jenis. Benih yang baik, benih gandum, dan benih yang jahat, benih lalang. Itu lewat roh. Jadi iblis menaruh rohnya dia, anaknya gitu ya, maksudnya apa ya, keturunannya
Ya, kalau di sini kan benih lalangnya kepada orang ini, benih lalang kepada orang ini, benih lalangnya kepada orang ini. Karena itu, makanya kalau kita punya anak ya, kita doa-doa sama Tuhan supaya kita ini punya anak yang namanya keturunan ilahi. Nah, ini saya bacakan ya, coba ya, keturunan ilahi itu ada di Perjanjian Lama di Maleakhi 2 ayat 15. Maleakhi 2 ayat 15 dikata demikian. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Maksudnya itu pernikahan gitu ya. Keturunan ilahi. Jadi kita anak Tuhan ketika kita menikah berdoalah supaya kita punya anak dan anak itu keturunan ilahi. Bayangkan kalau seorang orang Kristen atau pendeta atau anak Tuhan punya anak dan anaknya itu maaf kata keturunan lalang. Waduh, setengah mati dah. Setengah mati. Contohnya di Alkitab itu ada contohnya. Kalian tahu nggak di Perjanjian Lama clue-nya? Anak-anak Eli, Pak. Anak-anak Imam Ya, Eli. ya, Imam Eli. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Ada Hmm, yang tahu? Yerobeam apa? Yerobeam ya, Pak. Ya, kalau Raja. raja-raja yang jahat itu kan banyak. Tapi yang jelas, yang jelas itu ya, itu adalah keluarganya Lot. Nah, kalau manajemen krisis itu saya sudah pernah jelaskan tuh, keluarganya Lot. Firman Tuhan mengatakan di Perjanjian Baru bahwa Lot itu satu-satunya orang benar. Istrinya enggak, dua anaknya juga enggak. Ngeri ya. Jadi betapa stresnya itu Lot orang benar itu. Jadi kita berdoa supaya kita punya anak, punya keturunan, kalau sudah punya anak, punya cucu, dan seterusnya, yaitu adalah keturunan ilahi. Nah, begitu kira-kira Bu Erika? Iya, Pak. Bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya. Ada yang pertanyaan yang sebelum-sebelumnya mengenai predestinasi, silakan ditanyakan semua. Jawabannya itu sudah ketemu jawabannya. Jadi atas dasar apa Allah memilih yang ini selamat dan yang itu tidak selamat? Kedaulatan Allah, kata Calvin. Ya betul, saya setuju. Tapi dasarnya apa? Allah berdaulat, ini masuk surga, ini masuk neraka. Berdasarkan benihnya. Apakah itu benihnya Allah ataukah itu benihnya iblis? Kalau itu benihnya Allah, ya memang tempatnya di surga. Kalau itu benihnya iblis, memang tempatnya di neraka. Firman Tuhan itu mengatakan demikian. Nanti setelah ini Pak Berkat ya. Dikatakan demikian. Di Matius pasal 25 nih. Matius pasal 25 di ayat 41. Jadi Matius pasal 25 dari ayat 31 dan seterusnya itu penghakiman terakhir. Tuhan memisahkan semua manusia yang sebelah kanan domba, sebelah kiri kambing. Itu ya. Domba, kambing. Kanan dan kiri. Domba dan kambing. Nah, domba dan kambing ini, domba tidak akan pernah menjadi kambing, kambing tidak akan pernah jadi domba. Gitu ya. Jangan tanya, kalau kawin campur gimana? Ya sama aja. Kalau kawin campur juga manusia juga yang satu anaknya iblis, yang satu anaknya Allah. Makanya kan kalau di Korintus itu mengatakan apa dapat kamu samakan antara keturunan Allah dengan keturunan Belial ya kalau nggak salah. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, ya habis ini Bu Juliana ya. Di Matius 25 di ayatnya yang ke-41 penghakiman terakhir waktu Allah memisahkan nih ya domba dan kambing, Tuhan tuh berkata kepada yang sebelah kirinya, kambing nih. Dan ia, Matius 25, 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai
kamu orang-orang terkutuk, penyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi api kekal neraka itu untuk siapa? Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya atau keturunan-keturunannya yaitu lalang. Maka semua ayat-ayat ini menjadi sinkron dan paralel. Silakan Bu Juliana. Iya Pak, jadi kalau misalkan itu berarti kan sudah pasti ya Pak ada yang merupakan benih dari anak manusia atau Yesus atau dari si jahat. Lalu apakah kita bisa misalkan lagi hamil nih, lalu kita berdoa, apakah itu bisa merubah anak kita menjadi benihnya Allah atau memang sudah pasti begitu Pak? Artinya kita bisa nggak apa namanya merubah atau memohon atau menyentuh hati Allah dengan permohonan kita gitu. Apakah udah memang begitu adanya? Ya, itu ya, saya mau tanya sama Bu Juliana. Mungkinkah domba menjadi kambing, kambing menjadi domba? Enggak sih Pak, tidak akan mungkin. Iya, termasuk tadi ya, benih jagung bisa nggak menjadi benih padi? Tidak Pak, bisa. saya punya jawabannya mungkin Pak kambing jadi domba. Gimana ceritanya, Bu? Kambingnya dijual dulu Pak, terus beli domba. Ya, 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 ya. Kalau itu bisa sih. Walaupun saya sukanya sate kambing, Bu, bukan bukan sate sate domba sih. Ya, 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 ya. Jadi nggak bisa, Bu Juliana. Nggak bisa. Makanya itu kita tuh kalau punya keturunan kita berdoa, Tuhan berikan aku benih domba ya, benih gandum ya, jangan lalang, nggak tahan. Ada kan anak-anaknya pendeta, anak-anaknya anak-anak Tuhan, orang tua yang takutkan Tuhan, anaknya bisa tinggalkan Tuhan, bisa menghujat Tuhan, bisa. Contoh-contoh ya, contoh ya. Henok itu punya anak, salah satunya Metusalah. Itu hanya salah satu. Itu ya, ada banyak anak. Tapi yang ditakutkan Tuhan cuma satu, Metusalah. Metusalah punya banyak anak. Yang takutkan Tuhan cuma satu, Lamek. Lamek punya banyak anak. Yang takutkan Tuhan cuma satu, yaitu Nuh. Nuh itu kan punya saudara-saudara. Nuh itu punya saudara-saudara banyak. Waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, saudara-saudaranya yang lain, keponakan-keponakannya, begitu ya, gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Jadi, manusia pada waktu itu, semua manusia pada waktu itu ya, yang hidup di zamannya Nuh, gitu ya, itu ada lalang semuanya. Termasuk satu anaknya Nuh. Ya mungkin istrinya atau enggak, saya nggak tahu. Karena yang jelas, Ham itu menurunkan keturunan lalang. Karena menjadi bapak orang Kanaan. Kan dikutuk itu Ham. Nah, jadi ada orang-orang yang memang secara jelas di Alkitab itu keturunan lalang. Nah, keturunan lalang inilah yang kemudian sesuai dengan tempatnya, yaitu Matius 25 atau 1, yaitu mereka ke neraka. Tempatnya di sana. Silakan Martin. Jadi Pak, jadi seru ya. Yang menjadi bahan pikiran saya itu Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi kan dari sekian anaknya dari Henok hanya Methuselah, dari sekiannya anak Methuselah hanya Lamek yang eh, bisa dibilang bibitnya atau yang ditaburkan oleh anak manusia gitu kan atau Tuhan sendiri. Nah, jadi saya jadi berpikir Pak yang di Wahyu itu Pak yang jumlah yang diselamatkan itu 144.000 itu Pak yang jumlahnya itu. Apakah nyambung dengan itu Pak? Jumlah yang akan diselamatkan di akhir itu hanya sekian gitu. Hanya 144.000 eh ya segitu ya singkat saya Pak gitu. Maka terus yang lainnya gimana gitu Pak? Apakah ini lalang semua? Terima kasih. Ya, terima kasih Martin. Itu ayat kan ada di, tahu nggak ada di mana?
Ada di mana? Wahyu, Pak. Ya, ada di Wahyu ya. Jadi, kalau dalam pelajaran teologi ya, cara kita memahami, kita perlu tahu sifat dari kitab tersebut. Apakah itu berbentuk prosa, apakah itu berbentuk puisi, atau narasi, cerita, atau sejarah begitu ya. Kitab Wahyu itu berbentuk mengenai nubuatan di masa yang akan datang, ya kecuali yang jemaat-jemaat, yang 7 jemaat ya. Kalau 7 jemaat itu kan bukan masa yang akan datang, tapi itu sedang terjadi. Lainnya itu mengenai masa yang akan datang, dan lebih banyak apakah kita bisa membedakan mana ilustrasi dan mana harafiah, mana yang simbolik dan harafiah? Nggak bisa. Karena di kitab Wahyu, kita bahkan tidak bisa membedakan mana yang harafiah, mana yang simbolik. Kalau kita tidak bisa membedakan, kita tidak bisa menafsirkan dengan benar. Yang sudah pasti, 144.000 itu bukan mengacu kepada jumlah orang yang diselamatkan sepanjang sejarah umat manusia. Sudah pasti bukan. Karena jumlah anak Tuhan itu juga sangat banyak sekali. Jadi, di sini kita melihat ayat itu tidak berbicara secara harafiah. Gitu, Martin. Nah, itu memang dipakai oleh saksi Yehova, tapi ya itu keyakinan mereka lah yang salah. Itu Martin ya. Ada lagi yang lain? Tadi Pak Berkat sempat buka mic. Silakan semua pertanyaan mengenai predestinasi yang pernah ditanyakan kepada saya, tanyakan malam ini, semua akan saya jawab. Pak Berkat? Bagaimana? Halo Pak. Iya, Shalom Pak. oke. Ya, siapa duluan nih? Pak Rojimi. Ya, silakan Pak Rojimi. Iya, Yang bagaimana selalu, dengan Rahab dan Rut Pak? maksudnya gimana? Maksud pertanyaannya apa itu? Kan kata Bapak bahwa keturunan ilahi dan keturunan si jahat gitu ya. Itu kan berarti kan misalnya tadi contoh bahwa keturunan Nuh gitu ya kan, atau keturunan. Bagaimana dengan Rahab dan Rut pemilihannya itu? Yang jelas-jelas kan kalau di dalam Alkitab bahwa bangsa mereka itu bukan bangsa pilihan, gitu Pak. Oke. Jadi begini, Tuhan Yesus itu memilih bukan berdasarkan bangsa, tetapi pribadi. Keselamatan itu bukan berdasar bangsa, tetapi pribadi. Gitu ya. Bagaimana dengan Rahab dan Rut? Karena kita melihat bagaimana mereka, Rahab, kemudian percaya kepada Allahnya Israel, maka dia sekalipun tinggal di Yeriko, di Kanaan, tetapi dia adalah keturunan gandum. Bagaimana dengan Ruth? Sekalipun dia keturunan dari anaknya Lot kan itu, siapa tuh namanya itu? Eh, ya, yang 2 perempuan itu yang punya anak, Moab dan Amon. Nah, Moab ini, Ruth dari Moab, bangsanya Moab, tetapi dia itu adalah keturunan gandum, keturunan ilahi. Jadi, bisa sangat mungkin dan tidak masalah anak Allah atau gandum, benih yang baik, itu munculnya dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dari keluarga-keluarga yang tidak mengenal Allah. Mereka pasti akan percaya pada Tuhan Yesus. Kalau mereka hidup ya, maksudnya kalau mereka hidup sampai dewasa begitu ya. Tuhan akan membuat berbagai macam cara. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan.
Mengapa? Karena itu adalah anaknya sendiri, anaknya Tuhan sendiri. Karena itulah makanya kadang-kadang kita mendengar, habis ini Pak Berkat ya, kita mendengar bahwa tidak ada yang menginjili, tapi tiba-tiba orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu memang anaknya Tuhan. Sampai mati ya, sampai mati percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu Pak Rojimi? Oke, Pak. Ya, silakan Pak Berkat lebih dulu. Iya Pak, jadi kan ada di dalam 2 Petrus 3 itu Pak, ayat 9 itu kan. Ya, maksudnya kenapa? 2 Petrus pasal 3 ayat 9 Pak. Nah, itu Ya, kan maksudnya kenapa? di situ kan dikatakan Tuhan Mm-mm. tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian gitu kan. Tetapi Ya, ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. ya, betul. Terus pertanyaannya, Ini kan kalau dikatakan semua orang ini kan artinya menyeluruh ya Pak ya. Karena kan kalau kita menganggap tadi kan ada benih dari iblis ya. Saya sih sangat setuju sih tadi itu Pak, langsung setuju sekali. Cuman saya terini dengan ayat ini gitu, apa namanya, terbimbang oleh ayat ini. Karena di situ dikatakan 2 Petrus 3 itu bahwa ya, karena ia, artinya Tuhan di sini, karena ia atau Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Nah, saya teringat dengan yang Bapak sampaikan kan, bahwa ketika Tuhan menghendaki, maka tidak ada satupun yang bisa menggagalkan begitu, Pak. Nah, ya, melainkan supaya semua orang, nah, di sini kan dikatakan semua orang, Pak, bukan artinya menyeluruh. Kalau dikatakan semua ini kan, kecuali dia mengatakan supaya banyak orang. Tapi ini kan dikatakan semua orang berbalik dan ya. bertobat. Nah, coba baca lagi di 1 Timotius 2. 1 Timotius 2 di ayat yang keempat. Ya, mulai dari 3 bolehlah. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Betul? Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, sama Semua kan? orang lagi. Ya. Jadi begini, untuk memahami ayat ini, yang tadi Pak Berkat, betul tuh, Pak Berkat sudah menyambungkan hal-hal yang sudah pernah saya sampaikan. Bahwa Allah ketika punya kehendak, kehendaknya itu tidak mungkin diintervensi, karena Allah Maha Kuasa. Begitu ya. Nah, Ya, Pak. bagaimana dengan ayat-ayat ini? Maka kita bisa menyambungkan bahwa ayat-ayat ini yang dimasukkan semua, itu bukan semua benih gandum dan benih lalang. Tetapi semua benih gandum. Lalangnya tidak termasuk. Karena, mengapa? Ingat, harus konsisten cara kita memahami Alkitab. Allah itu maha kuasa dan tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Gitu ya. Kalau Allah berkehendak, misalnya, contoh, misalnya, kita berpikir nih, semua manusia itu termasuk lalang, Pak. Oke, coba kita pikir. Kalau Allah berkehendak supaya lalang diselamatkan, nyatanya tidak. Nyatanya kan tidak. Berarti rencana Allah berhasil atau gagal? Gagal kan? Kalau gagal, berarti yang menggagal rencana Allah siapa? Iblis. Kan gitu kan urutannya kan? Berarti kalau begitu, Allah versus iblis, menang siapa? Menang iblis. Kan jadi nggak cocok semua.
cara berpikir begitu. Karena memang bukan begitu caranya memahami. Bagaimana cara memahaminya? Semua orang yang ingin Allah selamatkan adalah anak-anaknya Allah sendiri, yaitu gandum, yaitu anak-anak Allah keturunan ilahi. Itu yang Allah tebus dengan darahnya. Bagaimana dengan keturunan iblis? Ya memang enggak, memang tidak. Karena itulah makanya kehendak Allah, rencana Allah berhasil. Karena memang kehendak Allah hanya menghendaki semua orang dalam kategori anak-anaknya Allah sendiri. Nah, bagaimana kita kemudian bisa membedakan nih dalam dunia sehari-hari nih? Kalau nggak salah itu tadi ada pertanyaan dari Aldian Firman ya. Indahnya bagaimananya? Nah, itu jawabannya minggu yang lalu. Gray area. Kita tidak tahu. Karena ada yang area abu-abu, area pasti selamat, kita bisa lihat nih. Seperti rasul-rasul gitu ya, yang pasti sampai mati dia ikut Tuhan, pasti selamat. Ya, mungkin kita punya saudara, punya keluarga yang dia percaya Tuhan Yesus, sampai dia mati dia percaya Yesus. Nah, itu adalah pasti selamat. Tapi ada yang pasti tidak selamat. Nah, tapi jangan disebut manusia sekitar kita, jangan, mereka masih hidup, gitu ya. Jangan diklaim, lu pasti anak lalang, nah, nggak boleh. Itu tidak boleh, gitu ya. Itu dosa itu nggak boleh itu ya. Itu nggak boleh karena kita tidak tahu dalamnya lalang atau gandum, kita nggak tahu. Jadi bagaimana sikap kita? Nah, itu area abu-abu. Tapi dari ciri-cirinya, ciri-ciri itu tidak menentukan 100%. Itu ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Ciri-ciri itu tidak menentukan 100%. Oke, Pak, kalau gitu ciri-cirinya apa? Nah, kira-kira begini ciri-cirinya. Dia sudah dibaptis, ada di gereja, dia pelayanan. Artinya itu ciri-ciri. Dia cinta firman Tuhan, Pak. Dia rajin ibadah, Pak. Nah, itu ciri-ciri. Tapi ciri-ciri itu sama sekali bukan jaminan bahwa dia benihnya masih gandum. Loh, kok bisa? Bisa dong. Contoh, Matius 7, 21 sampai 23. Bahkan itu kan pernah ada yang menanyakan kan itu. Bahkan itu justru orang-orang yang ada di dalam pelayanan, dan dalam pelayanan itu mereka menyebut nama Tuhan. Mereka mengklaim pakai nama Tuhan. Bahkan mereka ini bernubuat demi nama Tuhan. Sudah pasti nubuatnya, kalau 10 nubuat, 9 pasti salah, satunya, nah, untung-untungan itu berhasil. Ini berbahaya. Jadi karena itu kita hanya bisa tahu ciri-ciri, tapi itu tidak klaim 100%. Gitu ya, untuk Adian Firmansyah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, Dewi Ningsih, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Halo Pak Yotam, ini Dewi Lengkong, masih ingat nggak? Oh, Sekretaris ya, ya, Lengkong. ya, ya, ya. Ingat. Wah, iya. Beberapa Ya, kali kan sudah ikut ini ya, ikut Zoom ya. Cuma saya iya, karena itu dua ya, kali. ya, karena saya nggak tahu ini Bu Dewi yang mana. Ya, ya, senang sekali bisa join, senang sekali. Ya. Ya, 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 Pak Yotam, silakan, aku silakan Bu. mau tanya tentang Ya. predestinasi. Berarti, Mm-mm. ini maaf, ini saya pertanyaan dengan pengetahuan yang sangat minim sekali, tapi saya mau tahu, berarti dalam kemahatauan Tuhan, ketika dia menciptakan manusia yang ternyata adalah lalang, Tuhan tahu dong kalau dia akan menjadi lalang. Terus kenapa masih diciptakan? Karena kan katanya Tuhan itu kasih apa nggak kasihan gitu loh. Kalau dia diciptakan hanya untuk menjadi lalang. Terus yang kedua, ketika dia menjadi lalang, kalau misalnya memang sudah dipredestinasikan, berarti itu bukan kesalahan manusia itu dong. Lalu kenapa dia yang dihukum gitu? Gitu. Oh, ya, ya. Dua aja. Satu-satu dulu ya, supaya saya nggak lupa ya. Ya, oke, terima Yang kasih sebelumnya. pertama, ya, yang pertama tadi dalam kemahatauannya Allah bahwa
Allah tahu bahwa ini adalah lalang, kenapa diciptakan, gitu ya. Begitu ya, Bu Dewi ya. Iya. Iya. Nah, saya jelaskan. Saya jelaskan begini. Yang Allah ciptakan dengan tangannya, kalau kita membahasakan namanya bahasa antropomorfisme Alkitab, jadi membayangkan sesuatu itu sebagai manusia, pohon bertepuk tangan, nah itu antropomorfisme. Allah sebagai manusia yang punya tangan, nah itu bahasa antropomorfisme gitu ya. Kalau kita membayangkan Allah menciptakan, yang Allah ciptakan dengan tangannya itu hanya dua, Adam dan Hawa. Gitu ya, Adam dan Hawa. Lainnya, keturunan Kain, Habel, Set, Enos, dan seterusnya, itu berdasarkan dari proses alamiah, natural, perkembangan biak manusia. Itu yang kita perlu ketahui. Jadi, karena maaf kata, karena dua manusia bertemu, sel pria dan sel wanita bertemu, jadilah manusia. Nah, di situ kemudian, kalau Allah, karena kan firman Tuhan katakan nih, kan tadi kan di Matius pasal yang ke-13, ini menaburkan nih di dunia ini, yaitu siapa? Ada dua menaburkan. Kalau nggak Allah, anak manusia, yaitu iblis. Menaburkan, kalau nggak benih lalang, ya benih gandum. Nggak ada benih yang lain. Jadi hanya lalang atau gandum. Nah, bagaimana hitung-hitungannya? Saya nggak tahu. Apakah Allah kemudian, oke, lu silakan nabur. Nah, saya nggak tahu kalau itu kronologinya. Kalau itu prosesnya saya nggak tahu. Tapi yang jelas, iblis punya kesempatan untuk menaburkan. Yang ditaburkan itu adalah benihnya, yaitu roh dari si jahat. Ya, kalau dalam bahasa Matius 25 ayat 41 tadi, malaikat-malaikatnya, roh dari iblis itu yang masuk dalam tubuh si God. Nah, itu menjadi benih lalang. Contohnya Kain yang kita bahas. Nah, mengapa kok tetap diciptakan? Ya memang Allah itu memberi kesempatan, kan yang tadi di Matius 13, dunia ini, ladang ialah dunia, dan dunia ini, di ladang ini, ada yang menaburkan, yaitu anak manusia dan juga iblis. Yang memang Tuhan memberikan kesempatan kepada kepada iblis untuk menaburkan benihnya. Nah, itu memang sudah Tuhan, memang sudah apa namanya ya, berikan kesempatan kepada iblis untuk menaburkan benihnya. Jadi memang Allah tahu. Nah, kenapa Allah tahu kok dijalankan? Nah, itu ada di pembahasan saya di awal-awal waktu membahas yang keberapa? Yang kedua kalau nggak salah, Bu Dewi, mengenai, atau yang pertama kalau nggak salah ya, pertama atau kedua lah, pokoknya itu mengenai masa ainosnya Allah, kekekalannya Allah, dan masa kronosnya manusia. Nah, itu saya tidak bisa jelaskan karena harus mengulang lagi dari awal. Mungkin Bu Devi nanti bisa melihat di channel YouTube saya yang sebelumnya untuk memahami yang mengenai Allah sudah tahu kok tetap dijalankan kenapa. Nah, itu ada di sana jawabannya. Begitu Bu Devi. Nah, yang kedua tadi apa? Yang kedua? Yang kedua, berarti kalau manusia itu jadi lalang, bukan salah dia dong. Karena dia berarti tidak punya pilihan untuk bisa menyelamatkan dirinya gitu. Bisa pilih keselamatan gitu. Ya, memang itu bukan salah dirinya karena memang dia itu begini. Kalau itu benihnya eh, jagung, ya memang dia tidak bisa disalahkan kenapa kok nggak jadi kacang hijau. Kalau dia benihnya kacang hijau, nggak bisa disalahkan. Kenapa kok dia benihnya bukan jagung. Demikian juga sebaliknya. Kalau dia ini domba, tidak bisa disalahkan. Kenapa lu kok nggak jadi kambing? Demikian juga dengan sebaliknya. Karena memang sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jadi memang tidak bisa disalahkan. Karena memang sudah anaknya. Begitu. Contoh Bu Dewi. Bu Dewi punya anak. Nggak mungkin tetangganya ngomong gini. Kenapa kepada anaknya nih? Anaknya siapa namanya Bu Dewi? Rudi, Audi. Rudi, 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 Rudi. Rudi. Rudi, kenapa engkau kenapa mamamu itu Bu Dewi? Kenapa bukan mama yang lain? Itu nggak bisa. Memang begitu. Nah, sama seperti begitu. Kalau dia itu memang benihnya lalang, mau dia apa-apain, ya tetap lalang.
nggak bisa disalahkan. Memang itu apa ya? Memang keturunannya begitu. Dengan itu sebaliknya, kalau dia gandum, ya nggak bisa dihakimi. Kenapa kok lu gandum? Kok bukan lalang? Nah, itu nggak bisa disalahkan. Memang itu sudah benihnya. Karena yang nabur memang masing-masing. Kalau benih gandum, ya yang nabur memang anak manusia, Tuhan Yesus. Kalau benihnya lalang, ya itu pasti pasti masuk neraka. Ya memang yang nabur iblis. Jadi di sini kita tahu bahwa Allah itu adil. Yang benihnya gandum masuk ke surga, domba, yang benihnya lalang masuk ke neraka, memang situ tempatnya yang sesuai. Begitu, Bu Dewi. Baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi. Silakan Pak Pinondang. Terima kasih, Pak. Eh, Ya, Ini, saya mau mengaitkan predestinasi ini dengan amanat agung, Pak. Yang saya maksud ya, kayak begini ya. Karena sepakat kambing itu bukan proses dari domba menjadi kambing, tapi memang domba ya domba, kambing ya kambing. Yang saya maksud di dimensi awalnya, di saat dipredestinasikan untuk selamat, berarti ada sekumpulan kambing di hadapan Tuhan yang memang tidak mungkin diselamatkan. ya, Saya coba mau masukkan ini dalam satu rangkaian, tapi ini menurut pemikiran saya bisa salah, Pak ya. Jadi karena memang Tuhan sudah tahu ada sekumpulan kambing yang memang sebetulnya Tuhan kasihani untuk bisa selamat. Akhirnya adalah perintah amanat agung itu. Nah, sebetulnya objek amanat agung itu kan kambing ini ya. Itulah objek amanat agung itu. Nah, tapi karena bicara perumpamaan ini kan terjadi di akhir zaman ya. Sementara amanat agung di saat Tuhan pergi. Artinya ada rentang waktu dari saat Tuhan naik sampai akhir zaman, itulah proses amanat agung. Yang saya maksud, apa Tuhan itu enggak fait accompli gitu, Pak. Artinya, kenapa Tuhan sudah langsung melakukan suatu perumpamaan di ujung zaman nanti akan tetap ada kambing itu, sementara pelaksanaan amanat agung kan harusnya masih berjalan. ya. Saya sekiranya saya sudah menangkap. Jadi begini Pak Pinondang, perumpamaan ini, halo? Ya, bisa dengar suara saya? Bisa dengar Pak Pinondang suara saya? Yang lain apakah bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya, Jelas. Pak Pinondang, apakah bisa mendengar suara saya? Mungkin Pak Pinondang ini ya kehilangan sinyal mungkin. Ya, mungkin kalau nanti Pak Pinondang sudah nyambung lagi bisa info ya ke saya ya. Nah, saya jawab dulu nih yang di Bu Erika nih ya. Sebelumnya Bu Erika ada nggak? Oh ya ya, oke Bu Erika ya. Bagaimana caranya kita tahu orang-orang yang meninggalkan keselamatannya karena predestinasi atau memang karena kehendaknya sendiri? Maksudnya gimana pertanyaannya ya? Bagaimana cara kita tahu orang-orang yang meninggalkan keselamatannya karena predestinasi? Maksudnya gimana Bu Erika? Ya, Pak. Sebelumnya minggu kemarin ini kan pertanyaan saya ya, Pak. Eh, jadi kan eh, dari tadi maksudnya kalau sikap anak-anak Allah sama anak-anak iblis itu kan bisa dilihat dari ciri-cirinya ya, Pak. Nah, kemarin saya punya kasus satu anak ke gereja, anak muda, ya dia udah dibaptis, dia udah terima Tuhan, dia juga pelayanan. Tapi ternyata dia punya teman laki-laki, terus ya laki-lakinya kaya, Oh ya ya ya. tapi beragama Pernah berbeda. ya Nah, itu ya dia kan ya sendiri, kalau yang saya lihat, ya dia sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan gereja gitu loh, Pak. ya. Jadi bukan, Pernah kalau diceritakan saya di kelas berpikir, ya. iya betul Pak. Pernah Ya pernah ya saya ceritakan. Jadi kalau ya kembali saya juga punya pengetahuan yang minim ya Pak. Kalau setahu saya apa yang terjadi dengan manusia, keburukan-keburukan, kecelakaan,
ya itu bukan karena Tuhan gitu Pak, itu karena pilihannya sendiri gitu, kehendaknya sendiri gitu. Tapi menurut Bapak kan kalau penjelasan dari yang dulu-dulu kita nangkapnya sedetail apapun, Tuhan itu punya rencana, detail-detail hidup kita tuh Tuhan tahu gitu. Nah itu Pak yang jadi pertanyaan saya. Oke, nanti saya jawab ini dulu ya. Apa Pak Pinundang? Tadi saya panggil-panggil Pak Pinundang, tapi Iya, iya. suara Minta maaf, Pak. mungkin Eh, kehilangan sinyal. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. eh, Jadi, ini saya boleh saya, lanjut atau? ya, ya, ya. Tapi saya jawab dulu aja ya, karena sudah pasti kalau pertanyaannya beberapa, saya pasti akan lupa. Jadi takutnya apa lupa pertanyaannya, mendingan saya jawab dulu. Nanti Pak Pinundang boleh tanya lagi, Pak. Gitu ya, supaya saya Ya, nggak lupa, Pak. oke. Jadi mengenai Amanat Agung yang pertama yang saya sampaikan, cerita atau ilustrasi yang Tuhan Yesus sampaikan mengenai benih lalang dan benih gandum, ini bukan ilustrasi untuk akhir zaman, bukan. Sama sekali bukan, gitu ya. Bagaimana mengenai akhir zaman? Nah, itu hal yang berbeda. Maksudnya itu begini, Pak. Nanti kelak, kelak nih, kelak baru waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Tapi itu kelak. Ilustrasi ini, perumpamaan ini bukan untuk akhir zaman, tapi ini berjalan sejak dari penciptaan manusia sampai akhir zaman. Nah, di akhir zaman inilah namanya penuaian yang kemudian dipisahkan lalang dan gandum, eh, domba dan kambing dipisahkan. Begitu, Pak. Di situ dulu. Jadi saya ingin mengklarifikasi ini bukan ilustrasi, bukan perumpamaan untuk akhir zaman, gitu ya. Lalu kemudian bagaimana dengan amanat agung? Amanat agung itu yang tadi Pak Pinodam sampaikan berarti ini disampaikan untuk lalang, untuk kambing yang bisa nanti berubah jadi domba. Nah, sekali lagi, kalau kita melihat benih baik yang menaburkan adalah anak manusia, benih jahat yang menaburkan adalah iblis. Pertanyaannya, apakah mungkin benih gandum, benihnya Tuhan Yesus berubah menjadi benih iblis? Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi, bagaimana dengan amanat agung? Nah, itu jawabannya Selasa yang lalu. Gray area. Ada area abu-abu. Memang kita tidak bisa melihat. Mana anak-anak Tuhan, mana anak-anak lalang. Karena kita tidak tahu dengan jelas, tapi Tuhan tahu ya, Tuhan tahu. Makanya kan kalau persepsinya Tuhan, itu hanya ada selamat dan tidak selamat. Yang Selasa lalu ya. Persepsinya manusia, itu adalah selamat, mesti tidak selamat, tengahnya gray area, area abu-abu. Nah, area abu-abu itulah yang banyak, karena kita tidak bisa melihat, kita nggak bisa tahu. Dan Tuhan memberikan amanat agung supaya kita menjalankan perintah amanat agung. Tapi kan orang itu nggak akan selamat. Lah, yang memang siapa yang memerintahkan supaya kita memberitakan amanat agung supaya orang itu selamat? Enggak. Mengapa? Karena yang menyelamatkan itu bukan kita. Tetapi siapa? Tuhan sendiri, Roh Kudus, yang mengubah hati orang itu melalui pemberitaan yang kita sampaikan. Jadi kita ini hanya alat yang dipakai untuk memberitakan penjangkauan misi penginjilan, lalu yang mengubah hati orang itu sehingga menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Mengapa Tuhan mengubah hati orang itu? Ya karena dia adalah benih yang baik, benih gandum. Nah, jadi kronologinya begitu. Nah, sementara bagaimana Pak? Dengan orang-orang sudah dengar Injil berkali-kali nggak terima-terima sampai dia mati. Ya memang dia itu benih lalang, bukan benih gandum. Nah, itu pertanyaan yang pertama, Pak Pinundang. Iya Pak, sepakat Pak. Yang iya saya sepakat di situ. Yang saya maksud begini Pak. Eh, ya memang kita langsung lompat ke akhir nanti ya. Penghakiman akhir zaman lah di mana analogi ini diceritakan. Ilustrasi ini bercerita Tuhan nanti akan pilih-pilih ya di akhir zaman nanti yang mana yang domba. Yang saya maksud kayak gini. Saya sepakat juga sekuat apapun kita melakukan PI ya itu
itu kerja Roh Kudus yang memastikan orang itu ikut Tuhan atau tidak. Tapi yang saya maksud kayak begini, di satu sisi Tuhan perintahkan kita, tapi di sisi lain, bagaimana Tuhan bisa tahu sebetulnya kerja kita ini sebetulnya tidak akan maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena pada akhirnya di akhir zaman nanti Tuhan tetap akan pilih juga, akan ada sekawanan kambing di akhir zaman nanti gitu. Artinya yang saya Sebentar, Pak. maksud, ya Eh, Tidak maksimal itu kan asumsinya Pak Pinundang. iya, oke, begini Pak, yang saya maksud Gitu. eh, pekerjaan itu diperintahkan ke kita. Kita melakukan perintah itu, soal hasil nggak urusan kita gitu gampangnya Pak ya. Ya, Nah, betul. Jadi bukan soal efektif atau nggak efektif ya. Oke, terus? ya sepakat sampai situ. Soal hasil bukan urusan kita, tapi kalau kita pahami ilustrasi ini, pada akhirnya pekerjaan itu tidak maksimal juga Pak. Toh akan ada kambing nanti di akhir zaman. Tetap akan ada kambing. Itu yang saya maksud. Apa yang terjadi di sini gitu? Satu sisi kita harus melakukan amanat agung, tapi di sisi lain kambing tetap akan ada kok gitu. Nah, Ya. saya coba mau merangkai digabungkan lagi dengan predestinasi. Predestinasi pada awalnya ada di dimensi sebelum adanya manusia. Saya nggak percaya sih Pak. Saya belum paham sih. Sebetulnya saya belum paham. Pada awalnya ada Ya. sekawanan kambing. Saya berpikir sebetulnya semuanya tadinya domba Pak. Sama seperti malaikat tidak ada iblis di surga gitu. Pada awalnya semua itu malaikat, pada awalnya semua itu domba. Terjadilah Oke. kepembangkangan Satu-satu Pak ya. ada iblis. Satu-satu Pak, karena ceritanya Pak Pinundang ini sudah dua, sudah tiga, sudah empat gitu Pak. Satu-satu dulu Pak. Jadi saya mau jelaskan yang tadi apa yang pertama tadi ya? Saya lupa Pak Gini Pak, Pinundang tadi apa? sebetulnya yang saya Eh, maksud apa perlunya amanat agung? Saya oh, bukan tidak ya ya sedang ya, oke menggugat oke. ayat itu. Oke Pak. Ya 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 ya. Oke, saya sudah ingat, sudah ingat, sudah ingat. Jadi satu-satu dulu Pak, karena ya, tadi pertanyaan itu jadi poinnya itu ada poin begitu. Nah, jadi saya lupa nih. Nah, jadi begini, yang Tuhan minta itu bukan hasil. Itu kan cara pandang manusia. Tapi yang Tuhan minta itu adalah ketaatan kita dalam menyampaikan amanat agung. Contoh misalnya, Pak Pinodang apakah tahu manusia yang paling panjang umurnya sepanjang sejarah umat manusia siapa? Siapa Pak? Saya lupa. Tadi saya sebutkan sih, tapi saya Itu tidak salah ya. menyebutkan. Iya, Metusalah, betul. Metusalah itu umurnya 969. 4 tahun lagi sebenarnya sudah 1 milenium, Pak. 969. Nah, itu ada maksudnya. Kenapa Metusalah umurnya paling panjang? Jadi, ya ini sedikit ya. Ini agak... Jadi begini, saya menjelaskan itu poin per poin, ya memang agak dalam supaya kita mengerti. Makanya tidak bisa semua saya jelaskan secara umum. Tapi satu, tapi memang agak dalam. Karena saya harus memberi contoh. Itu salah itu umurnya 969 karena begini ceritanya. Bapaknya dia itu Henok. Kalau kita melihat mengapa Henok itu kemudian hidup bergaul dengan Allah, firman Tuhan mengatakan begini. Kejadian di pasal yang kelima, di ayatnya yang ke 22, 21 dan 22, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Setelah Henok umurnya 65 tahun, dia memperanakan Metusalah. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Artinya, Henok itu bergaul hidup dengan Allah setelah memperanakan Metusalah. Mengapa Henok hidup bergaul dengan Allah setelah memperanakan Metusalah? Ceritanya begini. Arti dari kata Metusalah itu nggak ada kopian nama Metusalah yang lain karena ada artinya. Jadi ada dua arti. Arti yang pertama pelempar lembing, arti yang kedua adalah kalau dia mati, dunia berakhir. Nah, itu arti dari Metusalah. Kalau dia mati, dunia berakhir. Kalau dia mati, dunia berakhir. Jadi Metusalah itu kelahirannya sebuah tanda
Kalau anak ini mati, dunia berakhir. Didapat dari mana? Didapat dari Tuhan yang berbicara kepada Henokh. Karena kan yang memberi nama Metusalah kan orang tuanya kan, keluarganya kan, yaitu Henokh. Karena itulah waktu Henokh punya anak Metusalah, disuruh diberi nama oleh Allah Metusalah, maka dia hidup dengan sungguh-sungguh kepada Allah karena dia tahu anak ini adalah bukti kelak kalau dia mati dunia berakhir. Nah, mengapa Metusalah umurnya 969 tahun? Sangat panjang. Sepanjang itulah. Nah, kalau itu ya keluar itu wong Jawa itu. Nah, sepanjang itulah sebenarnya Metusalah itu keliling dunia di masa itu untuk memberitakan supaya orang-orang bertobat. Apakah ada yang bertobat? Tidak ada. Demikian juga dengan Nuh. Nuh juga keliling. Jadi hidupnya Metusalah dengan hidupnya Nuh itu mereka paralel. Setelah Metusalah punya anak Lamek, Lamek punya anak Nuh, ini Metusalah hidup waktu Nuh lahir itu Metusalah masih hidup. Mereka bahu membahu memberi kekuatan satu dengan yang lain, termasuk dengan Lamek, untuk memberitakan kalau Metusalah mati, kalau Metusalah nih, kalau saya mati, dunia berakhir, itu dia keliling kemana-mana. Apakah ada hasil? Nggak ada. Nah, Yeremia juga itu yang saya mau sebutkan. Jadi setelah ini baru Yeremia. Itu nggak berhasil. Demikian juga Henokh. Henokh tuh juga keliling kemana-mana. Nggak berhasil. Lalu kemudian siapa? Lamek. Lamek juga keliling kemana-mana. Lamek itu matinya 5 tahun sebelum air bah. Keliling kemana-mana. Nggak berhasil. Nuh juga sama. Dia cerita keliling kemana-mana. Dan yang berhasil. Yeremia juga. Sebagai nabi, ratapan. Bayangkan ya, kalau kita ngomong nih, Tuhan, engkau suruh aku menginjil, aku pergi menginjil, tapi nggak ada yang bertobat. Nah, itu kan sebuah pertanyaan. Memang jadi begini, hasil itu bukan kita. Tuhan tidak pernah mentargetkan hasil kepada manusia. Termasuk Paulus, engkau harus berhasil mendapatkan sekian. Itu tidak pernah. Jadi, hasil itu bukan bagian kita, tetapi itu bagiannya Allah. Karena Allah itu yang mempertobatkan. Begitu, Pak Pinundang. Itu satu poin tuh. Setelah itu kan ada pertanyaan lagi tuh tadi. Cuma pertanyaan lagi tuh tadi gimana ya? Saya lupa. Iya, yang saya maksud sebetulnya pada akhirnya boleh nggak kalau dibilang amanat agung sebetulnya eh, nggak sukses ya. Oke, itu dari sudut pandang saya tidak sukses karena argumennya Benar. tetap akan ada kambing nanti, Ah, kambingnya tetap sebentar. ada. Sebentar Pak Pinundang. Supaya saya nggak ini ya, nggak lupa begitu ya. Tidak sukses itu kan cara penilaiannya Pak Pinundang. Gitu ya. Kalau nggak sukses itu, kalau kita melihat kambing dan domba, harus itu begini. Kalau sekali lagi ya, ini kalau garis besarnya kalau bisa eh, amal agung disampaikan kepada domba dan domba itu nggak bertobat tuh, nah itu namanya gagal, tidak berhasil. Saya setuju. Tapi itu nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga domba akan pasti masuk surga, kambing akan pasti masuk neraka. Waktu Tuhan di Matius pasal 25, domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri, tidak ada yang terselip. Nggak ada yang keselip nih. Ternyata di sebelah kanan ada kambing. Ada kambing ini. Itu nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan memisahkan satu demi satu. Nah, bagaimana dengan keefektifan penginjilan? Sekali lagi, penginjilan ya silakan kita menginjil. Kita menginjil kepada siapapun juga. Suku bangsa, manusia siapapun kita menginjil. Karena itu ada tugas. Dan kita tidak tahu mana yang kambing, mana yang domba. Jadi, apakah kita berhasil? Karena kita tujuannya bukan mempertobatkan orang. Kita tujuannya cuma satu, melakukan amanat agung. Nah, yang membuat orang bertobat, domba nih. Ya, karena itu benih gandum, maka Roh Kudus mempertobatkan orang itu. Karena ini benihnya lalang, maka Roh Kudus tidak akan pernah mempertobatkan
orang itu. Nah, dari sini kita melihat bahwa memang terjadi keberhasilan bahwa sesuai domba domba masuk ke surga, benih gandum masuk ke surga, benih lalang kambing masuk ke neraka. Jadi memang itu keberhasilannya dalam cara pandangnya Allah. Nah, kalau manusia, memang kita tidak bisa mengukur hal itu. Kita nggak bisa. Gitu, Pak Pinundang. Untuk tadi ada sempat pertanyaan, kalau nggak salah mengenai berubah ya. Domba bisa berubah Iya jadi Pak, kambing. Iya, gitu ya. saya pikir Pak, em, saya pikir kita mundur ke awalnya Pak ya. Eh, kan tidak 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 pernah ada iblis toh. Itu terjadi dari pemberontakan malaikat. Saya pikir juga kalau analogi ini dikatakan domba baik, kambing jahat, saya pikir pada awalnya tidak ada jahat juga Pak. Padahal saya pikir pada awalnya tuh domba semua. Tapi ada iblis mempengaruhi domba itu mungkin bertransformasi jadi kambing. Karena kalau saya pikir kalau kita kita asumsikan, bukan kita sepakat domba itu baik, kambing itu jahat. Saya pikir nggak mungkin Tuhan ciptakan jahat pada awalnya. Dan saya pikir nggak mungkin juga pada awalnya Tuhan sudah menghukum seseorang dari sebelum kelahirannya. Saya pikir juga mungkin area ini juga yang dipakai oleh Kristen progresif itu untuk mencoba mencari area yang nyaman. Area yang nyaman memang yang mereka pakai area ini. Kan Ya, klaimnya kalau Tuhan sejahat oke Pak itu Pinundang. saya tidak akan pernah. Sebelum saya lupa, Oke, ya, karena ya, kalau ya, kepanjangan saya akan lupa poinnya, Pak ya, Pinundang. ya, ya, Pak. Oke Pak, Jadi terima begini, kasih Pak. Ya, nggak apa, tapi nanti tanya lagi nggak apa-apa. Supaya saya nggak lupa poinnya untuk menjawab gitu. Kalau udah panjangan cerita itu, saya jadi lupa menjawabnya. Jadi gini Pak Pinundang. Yang pertama, apakah domba itu bisa berubah jadi kambing? Sama seperti tadi, saya tanya di awal tuh. Mungkin nggak benih jagung berubah menjadi benih padi atau kacang hijau? Nggak pernah. Apakah domba bisa berubah jadi kambing ketika dibiarkan? Jangan tanya perkawinan begitu ya. Ya itu kan tubuhnya begitu, tapi dalamnya itu kan tidak akan pernah bisa berubah. Nah, bagaimana memahami hal ini? Apakah Pak Pinundang sudah melihat eh, YouTube saya pembahasan yang mengenai kalau nggak salah Pak Pinundang pernah tanyakan itu, cuma yang saya jelaskan itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi karena Pak Pinundang tanya, saya jelaskan hanya singkat saja. Kalau Pak Pinundang masih ingat, kalau nggak salah ya, yang mengenai Ainos, lalu kemudian ada rencana Allah, lalu kemudian ada Kronos. Nah, ya, ya yang Pak. awalnya Pak Pinundang, yang awalnya nanti Pak Pinundang lihat, nah itu jawabannya di sana. Jadi rencana Allah tidak mungkin gagal. Kalau rencana Allah bisa gagal, gitu ya, maka itu seperti yang dua Selasa yang lalu, Allah versus dengan iblis, ributnya manusia. Maka iblis membuat bagaimana yang kalau versinya Pak Pinundang, domba diubah jadi kambing. Itu berarti Allah versus iblis. Alkitab kita tahu yang saya sudah jelaskan di berarti dua Selasa yang lalu ya, yang Allah versus iblis itu tidak mungkin terjadi karena Allah itu maha. Kalau iblis bisa sampai memiliki kekuasaan untuk bisa menandingi Allah seimbang, setanding, dan iblis bisa mengubah domba menjadi kambingnya iblis. Kalau satu saja bisa diubah oleh iblis, domba menjadi kambing, bagaimana kita bisa percaya bahwa Allah masih memegang kendali? Kalau satu kali Allah bisa gagal, kenapa dua kali tidak bisa? Sudah pasti bisa gagal. Nah, kalau seperti itu jadi repot. Karena akhirnya Allah dengan iblis menjadi sebanding. Padahal iblis itu bukan apa-apanya Allah. Karena iblis itu adalah ciptaan. Malaikat yang jatuh. Malaikat yang diciptakan yang kemudian jatuh. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan malaikat yang diciptakan yang jatuh? Nah, itu semua termasuk dalam rencana Allah. Dalam ainosnya Allah. Jadi dalam masa lalu, nah itu ada di awal-awal saya menjelaskan
Makanya ketika saya menyampaikan ya, urut-urutannya, tahap-tahapnya ada 5 atau 6. Ketika kita memahami itu, sampai di sini kita menjadi paham nih kronologinya. Sebenarnya begitu Pak Pinundang, kronologinya. Karena itulah saya menjelaskan predestinasi itu tidak langsung saya jelaskan di ujungnya, tapi dari awal. Begitu. Tapi saya sampaikan secara singkatnya. Tapi nanti Pak Pinundang mesti lihat YouTube-nya, kemudian bisa dipahami, gitu ya. Jadi rencana Allah itu dimulai sebelum segala sesuatu ada, sebelum surga ada, sebelum malaikat ada, sebelum segala sesuatu ada, yang ada hanya Allah saja. Disitulah kainosnya Allah, lalu punya blueprint rencana. Nah, itu yang awal-awal dulu sekali, Pak Pinundang. Tentu saya nggak bisa sampaikan lagi dari di kesempatan kali ini. Seperti yang di Selasa yang lalu saya katakan, pertanyaan apapun ada jawabannya, tapi kalau mungkin itu jawabannya ada di beberapa Selasa yang lalu, harus kembali ke Selasa yang lalu untuk melihat. Begitu Pak Penodang. Jadi tidak mungkin gandum jadi lalang, lalang jadi gandum. Kambing jadi domba, domba jadi kambing. Tidak mungkin. Begitu Pak Penodang. Oke Pak, terakhir Pak, saya contohkan diri saya supaya lebih gampang gini. Saya mengaminkan diri saya adalah domba karena Tuhan telah selamatkan saya. Di saat saya Amin. jatuh ke dalam dosa, apakah saya itu sudah masuk dalam kategori kambing kah atau saya tetap domba? Oke. Nah, kalau ini jawabannya saya bisa menjawab langsung Pak Penundang. Nah, jadi begini, kadang-kadang pertanyaan kita ya, ini saya memberikan prolog lebih dulu terhadap jawabannya Pak Penundang. Kadang-kadang pertanyaan kita itu muncul dari sebuah latar belakang. Yang contohnya seperti Pak Penundang ini. Lalu kita tanyakan nih, sebenarnya yang kita tanyakan dengan latar belakang ini, jawabannya berbeda. Begitu, jawabannya berbeda. Yang tadi Pak Penundang tanyakan di awal, itu tadi jawabannya, saya sudah jawab. Gitu ya. Nah, yang sekarang ini, saya menjawab dengan berbeda yang tadi. Karena memang itu dua hal yang berbeda. Bagaimana kalau misalnya ini domba jatuh ke dalam dosa? Gitu ya. Yang pertama, kita perlu tahu perbedaan antara jatuh di dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Itu dua hal terminologi kata yang berbeda. Bedanya di mana, Pak? Oke, saya jelaskan dengan sederhana. Pak Pinodang pernah waktu jalan jatuh kepleset, Pak? Kepleset dan Pernah jatuh? Pak? Ya, pernah Pernah Pak. ya? Nah, saya mau Ya. tanya nih, Pak Pinodang juga pernah melihat, ya mungkin kalau di TV mungkin pernah ya, tapi dalam dunia real, pernahkah melihat ada orang yang memang tidak bisa berdiri kakinya, lalu ngesot? Pernah, Pak? Ya, pernah Pak. Jadi begini, jatuh karena kepleset, Pinodang setelah kepleset jatuh, lalu kemudian bangun atau tetap jatuh dan ngesot aja, Pak? Bangun Pak. Bangun. Nah, berbeda dengan orang yang ngesot. Orang ngesot itu dia ada di bawah dan selalu ngesot dan dia nggak bangun. Begitu ya. Saya beri contoh begini. Orang bisa jatuh di dalam dosa. Kalau dia itu domba, dia tidak akan selama-lamanya hidup di dalam dosa. Tapi dia akan bangun dari keterpurukan, dari dosanya dia. Nah, saya memberi ilustrasi. Ilustrasi seperti ini, Pak Pinundang. Kalau nggak salah, saya sudah pernah di kelasnya Pak Pinundang atau nggak waktu itu ya? Oke, tapi saya akan jelaskan supaya kita semua juga mendengar ya. Anggaplah sebuah kolam itu ada ikannya, karena ikan itu tinggal di kolam. Anggaplah ikan itu adalah manusia berdosa, yang tinggalnya di dalam dosa. Manusia lama tinggal di dalam kolam dosa. Begitu ya Pak Pinundang ya. Ikan adalah manusia yang berdosa, yang masih hidup di dalam kolam dosa. Suatu saat nih, jadi semua manusia di dunia nih, suatu saat salah satu ikan itu terima Tuhan, dia bertobat nih, gitu ya, karena dia ini gandum gitu ya. Nah, tapi kan kita kan nggak tahu
Karena nggak tahu, anggaplah semuanya ini ikan. Gitu. Nah, karena ikan ini gandum, dia waktu dengar penginjilan, kemudian dia terima Tuhan nih. Dia terima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bentuknya masih ikan, karena dia manusia, masih ikan, tapi di dalam dirinya, karena ada roh Allah, maka roh yang di dalam itu anggaplah ayam. Ayam, ayam. Ayam gitu ya, bukan ikan. Karena dia ayam, maka dia tidak bisa tinggal di kolam. Kenapa nggak bisa tinggal di kolam? Karena dia ayam. Ayam tidak bisa tinggal di air. Maka ikan yang di dalamnya ayam, gitu ya, dia ikan, tapi dalamnya ayam. Maka ikan yang dalamnya ayam ini, yang sudah bertobat ini, dia naik ke darat. Tapi wujudnya masih ikan. Tapi karena dia sudah bertobat, dalamnya ikan, dalamnya ayam. Lalu dia keliling-keliling nih, jalan-jalan keliling. Dia kan sudah jadi manusia baru, dalamnya yang baru gitu ya, luarnya masih sama. Dia jalan keliling, suatu saat dia lihat kolam. Ah, dulu kan aku kan tinggal di sana, kan enak, kan nyaman. Oke lah, aku mau masuk lagi lah. Dia nyemplung lagi, plung. Dia nyemplung tuh di kolam. Dia berenang-berenang gitu. Wah, enak ya, dulu aku hidup dalam dosa seperti ini. Tapi karena di dalamnya itu sudah jadi ayam, dia hanya bisa menikmati singkat. Setelah itu, klub-klub, gue nggak nyaman di sini, gue nggak bisa napas, gue nggak enak di sini. Maka dia naik lagi ke darat. Itu namanya dia tidak bisa tinggal di dalam dosa, dia pasti akan naik ke darat. Mengapa? Karena kolam dosa itu sudah bukan habitatnya lagi. Dia sudah menjadi manusia baru. Bagaimana kalau dia jatuh lagi? Ya begitu lagi dia akan bangun lagi. Sampai kapanpun dia akan bangun lagi. Ya selama dia masih hidup ya. Selama dia masih hidup. Karena dalamnya itu ayam. Dia tidak bisa menikmati hidup di dalam kolam. Kalau dalam bahasa Alkitab, kita sudah menjadi ciptaan baru. Pinodang ciptaan baru. Apanya sih yang ciptaan baru? Kalau Nikodemus nih, lahir baru, pasti lahir baru. Kan manusianya kan sama. Dalamnya, yang di dalam itu. 1 Korintus 3, 16, 1 Korintus 6, 19, Galatia 4, ayat 6, ada roh Allah di dalam diri kita. Yesus, Roh Kudus, dan Bapa di dalam diri kita. Kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Kita bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi kita tidak bisa menikmati dosa terus-menerus. Pada satu titik, kita pasti akan kembali lagi ke darat. Mengapa? Ya karena dalamnya sudah berbeda. Nah, begitu Pak Pinondang. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, semoga bisa jelas ya. Baik, ini saya baca yang nanti kalau ada pertanyaan boleh ya naik raise hand. Bagaimana cara tadi gimana Bu Erika ya? Gimana tadi ya? Bagaimana cara kita tahu orang-orang yang meninggalkan keselamatannya karena prestasi atau memang karena kendalanya sendiri? Ya, seperti yang dulu saya sampaikan. Kehendaknya sendiri itu kan kalau di Amsal hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Iya, Tuhan menggerakkan kemana saja dia inginkan. Gitu. Itu namanya behind the story. Itu namanya behind the story. Kan saya sudah pernah jelaskan waktu yang lalu ya. Yang kelihatan, jadi ada namanya temanya waktu itu ya, yang kehendak bebas. Oh ini temanya tuh ini, cara pandang Allah dan cara pandang manusia, POV manusia dan POV Allah, gitu ya. Jadi Bu Erika ini sedang berbicara dua POV. Ngomong predestinasi itu POV-nya Allah, kehendak bebas itu POV-nya manusia. Begitu. Dua-duanya benar, tapi jangan ditabrakkan. Kalau ditabrakkan jadi nggak nyambung. Rel kereta api itu dua, tapi jangan ditabrakkan. Kalau ditabrakkan nggak nyambung jadinya. Manusia punya kehendak bebas? Punya. Kalau kita hanya melihat POV manusia,
manusia punya kehendak bebas, bebas-bebasnya, tidak ada yang menodong, ya kecuali dalam perampokan, penyanderaan itu lain, lain lagi ya, itu nggak usah ditanyakan begitu. Manusia itu punya kehendak bebas sebebas-bebasnya dia. Tapi kalau kita mau melihat POV-nya Allah, behind the story, nah, kalau kita melihat lagi nih di atasnya itu ya. Kalau yang lalu kan POV-nya manusia, ini POV-nya Allah, Ainosnya Allah. Kalau kita melihat ke sini, nah ternyata POV-nya manusia itu Allah yang merencanakan semuanya. Itu jawabannya yang lalu yang saya sudah jelaskan mengenai kalau kita mundur lagi ke belakang, nah seperti tadi yang Pak Pinondang, yaitu Ainos dan Kronos. Jawabannya ada di sana. Begitu ya, Bu Erika. Berarti, oke, Bu Juliana, berarti predestinasi bukan terselamat. Kenapa justru malah bukan nih? Saya malah bingung nih. Kenapa Bu Juliana kok malah jadi bukan? Dasarnya bagaimana? Bisa disampaikan mungkin? Iya Pak, kalau kalau mengenai tadi yang Matius 28 itu kan artinya kan berarti kan itu kan ditujukan untuk benih-benih yang ditaburkan oleh anak Allah, artinya orang-orang yang dipilih Pak. Sementara dalam dalam visi itu yang Matius 28 itu kan untuk semua orang begitu. Jadi ada anak Allah yang kalau belum diinjili, apakah dia akan tetap selamat juga begitu? Ya itu jawabannya Bu Juliana. Jadi mau yang belum diinjili, karena kan nggak semua orang kan mendengar Injil ya, ya kan? Yang hidup di pedalaman, orang gila, Down syndrome, lalu kemudian yang diaborsi, lalu kemudian yang di pulau-pulau terpencil sampai kemudian dia mati, yang nggak pernah mendengar Injil. Bagaimana keselamatan mereka? Jawabannya cuma satu. Apakah mereka ini benih lalang atau benih gandum? Itu jawabannya. Kalau mereka benih gandum, pasti selamat. Kalau mereka benih lalang, pasti tidak selamat. Ya Jadi Pak. yang selamat siapa? Benih gandum. Mau dimanapun, selamat. Begitu Bu Juliana. Iya Bapak. Terus kalau ini agak menyimpang sih Pak, kalau Tuhan tidak akan datang sebelum Injil itu diberitakan ke semua orang itu gimana Pak? Nah, itu berhubungan dengan Ainos dan Kronosnya Allah. Ainosnya Allah dan Kronosnya manusia. Kita kembali ke rencana Allah yang semula. Jadi, semua orang yang sudah ditetapkan untuk selamat, pasti akan selamat. Nah, pemenuhannya, penggenapannya, itu di kronosnya manusia. Jadi, setelah genap semua yang direncanakan Allah untuk selamat, misalnya 101, misalnya gitu ya, 101. Nah, ternyata 101-nya yang selamat, jumlah selamat itu ada di tahun 3010, misalnya gitu ya. Ya, setelah itulah kemudian baru akhir zaman. Jadi begitu, Bu Julian. Jadi harus dari awal rencana Allah dengan kronosnya manusia itu cocok. Karena kalau enggak, kronosnya berubah. Nah, gimana ceritanya bisa kronos itu berubah? Karena sudah direncanakan sejak dari awal. Kalau ingat, kalau ainosnya Allah, Allah itu tidak hanya ada di zaman sekarang, kronos, tapi masih ada di zaman lalunya manusia, sudah ada di masa depannya manusia. Ingat kan, Bu Juliana? Yang ainosnya Allah itu? Iya betul Pak. Nah, Berarti itu jadi, hanya POV-nya manusia ya Pak? apanya manusia? Berarti itu hanya sudut pandang manusia aja, point of view-nya Iya, manusia. betul. Iya, betul sekali. Itu hanya POV-nya manusia. Begitu. Iya Pak, makasih Pak. Ya, Sudah. oke. Kalau tidak bisa disalahkan, kenapa harus dihukum masuk neraka, Pak? Ya, karena itu benihnya lalang, tempatnya di neraka. Tempatnya memang di sana, cocoknya memang di sana. Neraka itu memang tempat untuk iblis dan malaikat-malaikatnya dan keturunannya. Ini jawaban dari atas pertanyaan Bu Erika ya. Lalu iblis memberontak rencana tuh. Iblis memberontak rencana Tuhan. Iblis memberontak rencana Tuhan itu POV-nya manusia.
Gitu ya, Bu Erika ya. Dari penjelasan begitu kan ya Pak, kalau saya tidak salah tangkap dengan alasan Tuhan punya blueprint rencana selamatan. Iblis memberontak, rencananya Tuhan. Gimana sih maksudnya? Bentar. Iblis memberontak itu rencana Tuhan, kan gitu ya? Oh iya, iya betul, itu rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan. Karena kan kalau membaca itu kan nggak ada tanda bacanya ya. Iblis memberontak itu memang benar, itu rencana Tuhan. Gitu ya. Dengan alasan Tuhan punya blueprintnya. Memang begitu. Cuma kesannya Tuhan kok ingin sekali banyak kerjaan. Kan lebih enak Tuhan ciptakan manusia. Nah, masih ingat yang dan apa tadi? Dan nggak perlu penyalipan Tuhan Yesus. Nah, justru itu, Pak, boleh justru itu. potong sebentar? Iya, ya boleh, boleh. Ya, Silakan Bu. sedikit menjelaskan apa yang saya tulis. eh Kalau saya masih punya pikiran, ya penyaliban Tuhan Yesus itu ya karena manusia jatuh dalam dosa gitu, Pak. Sebentar. Penyalipan yang mana nih yang dimaksudkan oleh Bu Erika? Karena saya sudah pernah menjelaskan Ya, mengenai Wahyu 13 ayat 8, 1 Petrus 1 ayat 18. ya, mungkin ini karena Rika kurang pinter kali ya, Pak. Karena pikirannya tuh masih Enggak. ke, ya, karena kesetelnya, ya penyaliban Tuhan Yesus itu ya karena manusia jatuh dalam dosa gitu, bukan karena apa ya, bukan eh ya itu karena ulah manusia, makanya Tuhan Yesus itu harus disalib untuk mengorbankan dirinya karena supaya menyelamatkan manusia gitu, Pak. Soalnya kalau Tuhan punya rencana, iblis jatuh, udah gitu manusia jatuh, terus udah gitu baru penyaliban Tuhan, kayaknya kurang masuk di logika Erika gitu, Pak. Apakah seperti itu atau pikiran saya ini cuma asumsi nggak ada dasar di Alkitab ya, Pak? Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan saya gitu, Pak. Karena saya berpikir selama ini ya penyaliban Tuhan Yesus itu ya karena ulah manusia gitu. Ya, Makanya Bapa memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya selamat gitu. Orang-orang yang berdosa ya. ini gitu, Pak. Itu benar. Iya. Itu dalam POV-nya manusia. Yang Bu Erika sampaikan, itu POV-nya manusia. Cara pandang manusia. Itu benar sebenar-benarnya. Faktanya begitu dalam cara pandang manusia. Begitu ya, Bu Erika ya. Gimana ceritanya? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Setelah itu kemudian disampaikan mengenai proto evangelion di Kejadian pasal yang ketiga di ayatnya yang ke-15 gitu ya. Nah, saya kemudian waktu itu ya beberapa saat yang lalu memberitahukan POV-nya Allah mengenai hal ini, mengenai penyalipan Yesus. Nah, sekarang kita ngomong kalau ini POV-nya manusia, Yesus disalibkan kelak gitu ya, kelak pada waktu setelah ada dan Hawa jatuh dalam dosa, setelah itu kemudian 4.000 tahun berikutnya Yesus disalibkan. Nah, itu POV-nya manusia. Sekarang saya mau cerita POV-nya Allah. Bagaimana rencana Allah? Jadi behind the story gitu ya. Behind the story kalau salah itu yang paling awal ya, kalau nggak salah. Iya ya paling awal. Paling awal pertama kali. Kalau nggak salah saya pernah share linknya. Nanti tinggal dibuka aja YouTube-nya. Bagaimana ceritanya? Jadi begini, Wahyu 13 ayat 8 bahwa nanti bisa dilihat dalam versi Inggrisnya. Kalau versi Indonesia, bahasa Indonesia itu seringkali terbolak-balik. Kadang depan ditaruh di belakang kata-katanya ya. Kadang-kadang depan ditaruh di belakang, kadang-kadang belakang ditaruh di depan. Itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya, bisa dicek dalam bahasa Yunaninya, urut-urutannya, bahwa Wahyu 13 ayat 8 itu mengatakan anak domba yang tersembelih sejak dunia dijadikan. Lalu kemudian di 1 Petrus, ini yang sering kali kita baca, bahkan juga ada lagunya zaman dulu, lagunya siapa tuh ya? Yang apa? 1 Petrus pasal pertama di ayat yang ke-20, di situ dikatakan, ia telah dipilih. Dipilih untuk apa? Di atasnya. Sebagai anak domba. Anak domba. Anak domba yang memang untuk menyelamatkan manusia. Gitu ya, konteksnya di atasnya. Iya, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Loh, dunianya belum ada nih, Bu Erika. Dunianya belum ada. Kalau dunia belum ada, berarti Adam dan Hawa belum ada.
Kalau Adan dan Hawa belum ada, berarti bahkan dosa yang dilakukan Adan dan Hawa juga belum ada. Tetapi dikatakan anak domba itu sudah tersembelih dan sudah dipilih untuk jadi korban sebelum dunia dijadikan. Ini POV-nya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Allah itu berkorban terlebih dahulu untuk manusia yang kelak baru ada, kronosnya baru ada. Jadi dalam ainosnya Allah, Yesus itu sudah berkorban di zaman, di dimensi ainosnya Allah. Nah, itu ada Bu Erika, saya sudah pernah sampaikan di awal-awal yang dulu sekali, Bu Erika. Iya Pak, Begitu Bu nanti Erika? saya pelajari lagi. Iya Bapak, makasih Pak. Ya, ya, begitu. Ini Desramat, bagaimana dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah? Maksudnya gimana pertanyaannya? Karena ini agak berbeda sih, bukan predestinasi ini. Maksudnya gimana, Pak Desramat? Iya Pak, kalau kita fokus di, Ya. kalau kita fokus di ayat ke-9-nya tuh Pak, di sana kan ada tertulis di situ konsekuensinya kalau tidak berbuah, jika tidak maka tebanglah. Jadi kan bisa sepertinya bertentangan dengan predestinasi ini Pak. Makanya Maksudnya saya bertentangan tuh katakan bahwa bagaimana maksudnya, supaya saya bisa mengerti dan tidak salah paham. eh, di perumpamaan tentang pohon ara ini Pak. Nah, tadi kan yang predestinasi ini kan perumpamaan dengan lalang dan gandum ini Pak. Tapi kalau Ya. saya eh, ambil alih lagi, bagaimana dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini? Nah, fokusnya itu di ayat 9, dikatakan di sana, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, tebanglah dia ini kita kan sepertinya ada maksud dan tujuan tersendiri, Pak. Sepertinya agak tidak agak menantang paham ini, Pak, paham predestinasi ini. Menentangnya bagaimana? eh Tebanglah dia ini, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Di ayat 8 itu kan eh gimana yang menjelaskan? Di ayat 8 itu ayat ini mengatakan jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Apakah yang dimaksud ini eh, tidak mungkin juga posisinya sebagai gandum, Pak, seperti ini? Apa kalau kita posisikan dia sebagai gandum, tapi di konsekuensinya tebanglah dia. Tapi kalau dia diposisikan sebagai lalang, kayaknya seperti nggak masuk ini, Pak. Oh, jadi maksudnya dari sama begini. Coba saya simpulkan ya. Nanti kalau benar bisa disampaikan, kalau salah bisa dikoreksi lagi ya. Seumpamanya misalnya dia ini gandum gitu ya, benih Iya, gandum, Pak. benih yang baik. Ternyata dia nggak berbuah. Maka Tuhan berkatakan, tebanglah dia. Begitu maksudnya ya. Iya, Pak. Nah, jadi begini, firman Tuhan itu harus paralel, harus sama dan sinkron semuanya. Contoh lagi nih, contoh lagi ya. Kan kalau Tuhan Yesus katakan di Matius di pasal yang ke-6, doa Bapa kami nih, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Itu kan? Nah, Tuhan dalam kesempatan lain berkata begini, kalau engkau tidak mengampuni orang, dosamu juga tidak akan diampuni. Kita tidak bisa mengatakan begini, bagaimana kalau misalnya dia ini gandum, dia ini domba, tapi dia tidak mengampuni, lalu masuk neraka. Nah, itu nggak cocok semua. Itu nggak cocok semua. Itu nggak sinkron. Sinkron itu begini. Karena dia domba, maka dalam kehidupannya, sekalipun dia mengalami hal-hal yang pahit, dia akan dimampu oleh Tuhan untuk mengampuni. Karena itulah, makanya kemudian dia bisa mengampuni,
dia tetap masuk surga. Jadi paralel. Nggak bisa begini, Di Slamet. Ini contoh logikanya begini. Saya mengerti maksudnya Di Slamet. Allah kan maha kuasa, gitu ya. Ini kan ada anekdot. Allah itu, karena Allah maha kuasa, harusnya kan bisa melakukan apapun juga nih, gitu kan? Kan premisnya begitu. Premis satu, Allah maha kuasa. Premis dua, karena Allah maha kuasa, maka bisa membuat apapun juga. Lalu premis yang ketiga, kalau begitu, berarti Allah bisa membuat batu yang sangat besar sampai membuat Allah tidak bisa mengangkatnya sendiri. Itu jadi nggak cocok semua. Nggak begitu semua. Itu jadi tidak harmonis. Cara berpikirnya bukan begitu. Nah, itu nggak begitu. Jadi yang benar itu adalah begini. Karena dia itu gandum, maka dia pasti akan berbuah, dan karena dia berbuah, maka dia tidak akan ditebang. Nah, itu yang benar. Begitu sebaliknya. Karena dia itu lalang, maka dia tidak akan berbuah. Karena dia tidak akan berbuah, maka dia akan ditebang. Nah, itu paralelnya begitu. Nggak bisa kita di sini memberi kesempatan dia ini bertobat, tapi dia lalang. Nah, itu nggak mungkin. Itu sudah nggak mungkin begitu. Karena di Matius yang ke-25 ayat 41 itu tadi mengatakan bahwa iblis dan keturunannya masuk ke neraka. Tidak ada anak-anak Tuhan masuk ke neraka. Nggak cocok kalau begitu. Gitu deh, selamat. Kalau bisa dipahami, selamat. Bisa Pak, bisa Pak. Ya. Ya, oke, terima kasih. Silakan Martin. Iya Pak, dari penjelasan Bapak tadi saya jadi mikirnya Pak bahwa Sorry, sebenarnya suaranya agak kurang jelas. Agak kurang jelas. Dari gitu. tadi sih kurang jelas sih. Tapi saya masih bisa menangkap. Tapi kalau yang ini nggak jelas banget. Jadi saya Parah, Pak. salah menangkap. Halo, satu cek. Mhm. Suaranya jelas Pak? Ya, lumayan lah. Saya berusaha untuk menangkap saja. Gimana? Oh, kalau gitu saya keluar dulu Pak. Soalnya saya lagi dalam ruangan. Iya, nggak apa-apa. Kita selesaikan semua pada malam hari ini. Apapun pertanyaan tentang presentasi, silakan ditanyakan. Yang sebelum-sebelumnya, yang lalu-lalu ingin ditanyakan, silakan tanyakan hari ini karena saya akan memberikan jawabannya. Karena mulai dari Ya, awal sampai sekarang ini ada jawabannya semuanya. Begitu ya. Kalau memang jawabannya itu ada di sesi-sesi yang sebelumnya, ya saya katakan ada di sesi yang sebelumnya. Begitu ya. Silakan, Martin. ya Pak, dari penjelasan Bapak tadi saya jadi berpikir seperti ini bahwa sebenarnya yang dinamakan kesempatan sama manusia itu contohnya nih, seperti yang Bapak bilang tadi, ada pendeta terus doakan anaknya, Tuhan anakku beri kesempatan untuk diselamatkan gitu karena dia melakukan kesalahan. Jadi saya berpikir bahwa sebenarnya istilah kata kesempatan ini sebenarnya nggak ada karena udah ditentukan dari awal gitu. Yang mana Sorry. eh, Jadi istilah apa tadi? kesempatan Pak, kesempatan. Oh, kesempatan. Mhm. Nah, kan sering sekali kan anak Tuhan itu berdoa bahwa beri kesempatan, selamatkan anakku gitu kan. Nah, setelah saya memahami ini, saya jadi berpikir bahwa itu sebenarnya tidak ada karena sejak awalnya itu sudah ada blueprint-nya Tuhan yang sudah ditentukan. Gitu. Apakah pemikiran saya ini bisa dibenarkan atau gimana, Pak? Saya butuh pencerahan. Ya. Jadi begini, makanya untuk memahami itu jangan pernah lupakan POV manusia. Nah, Martin itu kan belum ikut tuh kalau saya nggak salah ingat ya, belum ikut yang POV manusia dan POV Allah. Jadi kalau POV-nya manusia, cara pada manusia, memang kita membahasakan beri kami kesempatan Tuhan, beri anak itu kesempatan Tuhan. Itu POV manusia. Tapi kalau kita ngomong POV Allah, ceritanya beda lagi. Nggak ada. Tapi nggak adanya itu cara pandangnya Allah ya. Dan kita itu hidup tidak dalam POV-nya Allah. Gitu ya. Artinya apa? Kita nggak tahu.
Karena kita nggak tahu, makanya kita berdoa dalam ketidaktahuan kita, dalam cara pandang kita. Ya nggak apa-apa kita berdoa dalam dalam cara pandang kita, dalam ketidaktahuan kita, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu POV-nya manusia. Nah, memang kalau dalam POV-nya Allah, memang nggak ada, Martin. Nggak ada. Nggak ada. Lalang tetap lalang, gandum tetap gandum, tidak mungkin berubah. Tapi itu yang kemarin tuh, gray area. Dalam kacamatanya Allah, hanya ada pasti selamat, pasti tidak selamat. Cuma dua itu. Tapi dalam kacamata manusia, pasti selamat, pasti tidak selamat, dan area abu-abu. Nah, area abu-abunya itu yang lebih banyak. Karena kita kan tidak tahu, karena kita tidak tahu dalamnya orang itu lalang atau gandum, dalamnya orang itu kambing atau domba. Kitanya yang nggak tahu. Allah sih tahu, kitanya aja yang nggak tahu. Gitu, Martin. Baik, Pak. Jadi dalam POV-nya manusia itu eh, jadi tidak dibenarkan dan tidak disalahkan juga bahwa manusia itu perlu perlu berdoa karena itu memang kewajibannya gitu ya untuk contohnya minta keselamatan, eh, nggak dijaga dan lain sebagainya gitu ya kan. Karena memang Iya, tadi ada yang namanya area gray itu ya Pak ya yang abu-abu. iya, betul sekali. Karena itulah Baik, kita Pak. harus berdoa, kita harus berjuang. Kita nggak bisa berkata begini, ya itu kan POV-nya Allah membuat aku berhasil, jadi sudah aku diem-diem aja pasti berhasil. Sudah pasti salah. Karena kita tidak tahu POV-nya Allah. Kita klaim itu POV-nya Allah. Orang nggak tahu kok. Sebenarnya itu begini. Setelah ini Pak Michael ya. Ada manusia-manusia yang diberitahu tentang POV-nya Allah. Namanya kalau dalam bahasa Alkitab itu namanya pelihat. Pelihat itu nabi. Nabi itu adalah orang-orang yang melihat masa depan. Masa depan ini bisa beberapa waktu ke depan, beberapa waktu misalnya 1 jam, 2 jam ke depan, atau beberapa hari, atau beberapa bulan, atau beberapa tahun, atau sekian tahun, puluh tahun, ratusan tahun kemudian. Namanya itu nabi atau pelihat. Apa yang nabi lihat? Jadi kalau nabi itu di Kronos, nah itu makanya perlu perlu lihat yang lalu. Ini Kronos, ini Ainosnya Allah. Maka Nabi itu dibukakan sedikit tentang masa depan di Ainosnya Allah. Lalu dia lihat tuh masa depan tuh. Oh, dalam masa depan tuh akan terjadi begini, begini, dan begini. Maka Nabi itu ngomong nih di zaman sekarang. Nanti kelak akan terjadi A, B, C, D, dan E. Nah, itu dia melihat POV-nya Allah. Pasti terjadi nggak? Pasti. Orang yang jelas itu masa depan dalam pandangannya Allah. Allah sudah sampai sana. Kitanya belum. Kitanya sedang menuju ke sana. Pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Nah, itu namanya manusia yang tinggal dalam Kronos dibukakan sedikit POV-nya Allah, cara pandangnya Allah, ainosnya Allah. Oh, ya, itu seperti Nabi Elia, Nabi Elisa, Samuel, yang melihat Yeremia, yang melihat masa-masa depan, ya dia sampaikan ya pasti benar. Begitu, Martin. Gitu ya. Oke, Pak Michael, silakan Pak Michael. Ini Pak Oke, Michael, ya silakan. ya makasih Pak. Eh, Seperti pembicaraan kita pada saat offline kemarin Pak, saya masih belum bisa menangkap kalau tadi sudah dipastikan bahwa gandum dan lalang itu sudah pasti terpisah. Nah, bagaimana tetap pemahaman yang waktu itu kita bahas mengenai pemahaman dari umat Katolik Pak, mengenai purgatori, yang mana mereka memahami ada eh, kayak semacam tempat penampungan sementara sebelum akhir zaman atau mereka membilang itu pemurnian Pak. Ada tempat untuk pemurnian sebelum benar-benar masuk ke dalam surga itu Pak. Apakah itu Ya, eh, apa namanya bisa dijelaskan dari mungkin dari iman Kristen Protestan kali gitu ya Pak?
Iya, kalau dari Alkitab itu tidak pernah dalam kekristenan itu tidak pernah dikenal namanya purgatori atau api penyucian. Umat Katolik itu mengambilnya dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya bacakan ya, 1 Korintus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, kerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana kerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, itu Pak Michael, dasar dari umat Katolik yang mengatakan mengenai purgatori, api penyucian. Dalam iman kekristenan yang kita perhatikan, yang kita lihat, dan juga paralel dengan ayat-ayat yang lain, tidak pernah ada domba dan kambing, lalu dombanya ini belum layak menjadi domba sungguhan, maka dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang sementara, disucikan lebih dahulu, api penyucian, lalu kemudian dia baru masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi tidak ada. Nah, karena tidak ada ayat yang mendukung seperti itu, maka pengertian hal itu berarti tidak cocok. Lalu apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Nah, ini mengenai kerjaan dalam pelayanan di dunia ini. Jadi, kalau ini saya beri contoh, dia ini adalah gandum, dia adalah domba atau anak Tuhan, tetapi dalam pelayanan dia ini nggak pecus, gitu ya. Dia tidak membangun di atas dasar yang benar, tetapi di atas dasar kayu, rumput kering, jerami, maka semua pelayanan yang pernah dibangun akhirnya sia-sia. Nah, kesia-siaannya itu dia tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat upah. Jadi dia adalah, kalau boleh dikatakan, sudah berlari tapi dia tidak mendapat medali. Istilahnya begitulah. Sudah dia melayani tetapi dia tidak mendapat upah. Jadi ini sama sekali tidak berbicara mengenai keselamatan. Begitu Pak Michael. Baik, makasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi gandum tidak dimasukkan ke apa namanya oven begitu ya, oven baru kemudian masuk ke surga. Domba tidak pernah di apa ya, disucikan begitu ya, disikat, dibersihkan segala macamnya begitu, dibuat sengsara baru layak masuk surga. Nggak ada. Karena memang ayat ini tidak bermaksud untuk ke sana. Begitu. Terima kasih Pak Michael. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya apapun tentang predestinasi, silakan tanyakan pada malam hari ini sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di pikiran. Memang setelah malam ini nggak ada kelas minggu depan lagi, Pak. Oh, ada. Ya, Iya, pertanyaan soalnya sangat baik. sekarang udah malam, Bapak. Minggu depan lagi kita lanjut, Pak. Ya. Baik, ada kelas di Selasa berikutnya, tetapi dengan tema yang berbeda ya.